virtual roadshow Fintech Literasi Acceleration Batch NTB. Oke teman-teman, setelah ini kita akan masuk ke materi pertama yang disampaikan oleh Pak Andi Purba dari Tolongku. Jadi sebenarnya apabila kita bicara tentang fintech, industri fintech ini sangat luas sekali. GoPay yang dimiliki oleh Gojek itu adalah bagian dari fintech juga. Kemudian ada juga apabila kayak teman-teman beli reksadana, itu semua sekarang sudah bisa dilakukan secara online melalui perusahaan fintech seperti Bareksa atau Bibit. Jadi sekarang banyak sekali jenis-jenis fintech yang ada di Indonesia dan terus berkembang secara pesat. Jumlah P2P fintech lending yang telah terdaftar atau berizin pada saat ini adalah sekitar 155 terdaftar dan 33 yang sudah berizin. Jadi pastikan kalau teman-teman ada yang memiliki kebutuhan dana yang mendesak, itu pastikan pinjam dari P2P yang sudah terdaftar dan berizin. Dan ini mungkin saya sedikit mengenai kategori produk pinjaman. Di fintech ini ada 3 kategori pinjaman. Yang pertama adalah produktif, mungkin biasanya ini digunakan oleh pemilik usaha yang memerlukan dana untuk memperluas usaha atau yang diperlukan untuk menjadi modal usaha. Kedua ini adalah multiguna. Multiguna ini untuk biasanya kebutuhan yang lebih bersifat mendesak atau konsumtif. Untuk yang kategori ketiga adalah syariah. Produk pinjaman syariah adalah produk pinjaman yang menggunakan hukum syariah. Mungkin mengenai karakteristik penyelenggaraan pengguna fintech lending. Jadi sekali lagi ada sekitar 155 perusahaan dan sebagian besar perusahaan ini berkantor pusat di sekitar Jabotabek. Untuk lendernya sendiri kami sudah industri ini telah memiliki 670.000 account lender dan untuk borrower sekitar 27 juta account. Jadi memang sudah cukup banyak masyarakat yang menggunakan fasilitas pendanaan dari industri fintech. Untuk penyaluran pinjaman di tahun 2020 ini sekarang sudah sekitar 40 triliun. Jadi kalau mulai dari beberapa tahun yang lalu, disbursement yang dilakukan oleh industri fintech ini di tahun 2017 sekitar 7 triliun, kemudian di tahun berikutnya sampai ke 20 triliun, kemudian tahun lalu melonjak menjadi 60 triliun. Jadi kita lihat perkembangan fintech ini sangat cepat dan pesat, dari 7 lompat ke 20 lompat ke 60. Di tahun ini kita baru 40 triliun, terus terang kenapa baru 40 triliun, walaupun sebelum pandemi ini kita perkirakan sampai bisa 80 triliun yang akan menjadi pembicara. Seperti dari Tolongku, Optima, 360 Kredit, dan Asetku adalah platform yang telah terdaftar di OJK. Jadi dan juga terdaftar di Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir kalau pinjam dana dari perusahaan-perusahaan seperti kami. Tetapi sekali lagi jangan pinjam dari P2P yang ilegal dengan ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, itu sudah pasti tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Cek ke websitenya OJK apakah perusahaannya ada apa enggak terdaftar di OJK. Kemudian bunga pinjaman tinggi dan denda yang tidak terbatas. Jadi biasanya kalau pinjam di ilegal bunganya sangat tinggi sekali, bunga harian bisa 3-5%, dan itu tentunya sangat memberatkan si penerima pinjaman ketika mereka mau mengembalikan pinjaman. Alamat kantor perusahaan yang tidak jelas, jadi kalau dicek kantornya itu nggak ada, ketika Anda melakukan komplain, nggak jelas juga siapa yang akan menjawab komplain dari masyarakat. Media komunikasi yang digunakan ini banyak sekali penawaran produk melalui SMS, melalui WhatsApp yang tidak diperbolehkan oleh OJK. Kemudian penyebaran data pribadi peminjam, jadi apabila misalnya ada orang yang pinjam uang dari P2P ilegal, semua data dalam smartphone, mobile aplikasi ini ditarik semua oleh si penyelenggara yang ilegal. Tata cara penagihan tidak diatur, jadi bisa saja ditelepon di hari Minggu malam-malam jam 11, ditelepon ke kantor, diadukan ke teman-teman kantor bahwa si borrower ini punya utang. Jadi sekali lagi saran dari kami adalah selalu hindari P2P yang ilegal ini. Dan mungkin slide saya yang terakhir, rekomendasi dari
saya adalah pada teman-teman, pastikan kalau memang memerlukan uang, perlu pinjam uang, pinjam pada penyelenggara yang telah terdaftar atau berizin di OJK, pastikan juga pinjam sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Karena perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar di OJK ini kami memiliki kewajiban keterbukaan informasi, pastikan Anda memahami manfaat, biaya, bunga, jangka waktu denda, dan risiko dari setiap pinjaman yang Anda lakukan. Untuk selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Pak Abdi Putra dari Optima. Jadi aplikasi Optima itu adalah nama platformnya. Untuk nama perusahaan kami itu adalah PT Evian Teknologi. Kami sudah bergerak sudah berdiri itu sejak tanggal 16 Januari 2019. Nah, kami itu bergerak di bidang P2P lending. Mungkin tadi sudah disinggung juga ya oleh Pak Andi. Untuk fintech itu ada banyak jenisnya. Apa sih keterkaitan fintech dan pandemi? Jadi pada masa pandemi ini kita kan banyak yang dituntut atau banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan secara online, secara digital dengan memanfaatkan teknologi. Contoh bekerja, terus sekolah dan kegiatan-kegiatan yang lain itu dilaksanakan secara daring ya. Nah, ini kan memanfaatkan teknologi. Fintech sebetulnya itu sudah menyediakan layanan digital yang berbasis teknologi sebelum masa pandemi. Lalu faktor yang kedua adalah aksesnya yang digital itu membuat penggunaannya sangat praktis. Karena seperti yang saya bilang tadi, untuk aksesnya itu bisa dari smartphone ataupun dari website, sehingga lebih cepat, lebih praktis juga. Nah, lalu fintech ini atau aplikasi kami ya P2P Lending itu berkolaborasi dengan berbagai ekosistem. Contohnya tadi kalau dari Tolongku itu ada rencana untuk ke e-commerce. Nah, itu kan berkolaborasi dengan pihak-pihak tertentu. Nah, sama untuk fintech juga berkolaborasi dengan banyak ekosistem. Terus karena kami itu karena di PTT itu biasanya ada dua produk yang tadi saya sebutkan, maka sangat erat hubungannya dengan para pelaku UMKM atau para pelaku bisnis UMKM. Nah, lalu apa sih hubungan UMKM dan pandemi ya? Jadi hubungan UMKM dan pandemi, UMKM itu menopang ekonomi Indonesia. Jadi keberadaan UMKM ini sangat berpengaruh untuk ekonomi Indonesia. Fintech itu sangat erat hubungannya dengan para pelaku UMKM karena ada yang pertama itu untuk P2P lending menyediakan pinjaman tanpa agunan seperti itu. Hanya ada dokumen-dokumen data tertentu yang perlu dilengkapi, tapi tidak ada agunan. Nah, lalu jejak nasabah dapat diakses secara jelas karena semuanya dicatat oleh sistem sehingga data-data yang diperlukan itu bisa dicari. Nah, yang ketiga itu untuk kami tidak perlu membuka cabang di seluruh Indonesia untuk bisa melayani seluruh masyarakat Indonesia. Jadi misal contoh kayak Optima, kami cuma di Jakarta, tapi kami bisa memberikan layanan dari Sabang sampai Merauke, seperti itu. Jadi memang kami memberikan layanan secara keseluruhan ke seluruh masyarakat Indonesia, tapi kami tidak perlu membuka cabang di seluruh Indonesia. Dengan artian sangat simpel ya sebetulnya. Nah, terus yang keempat itu modal usaha bunganya rendah. Untuk materi selanjutnya, materi ketiga akan disampaikan oleh Pak Edwin Kusuma dari 360 Kredi. Oke, mungkin saya langsung aja mulai dengan pengenalan soal 360 Kredi, perusahaan kita. Kita sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK sejak 20 Desember 2019 dan sudah menjadi anggota dari asosiasi juga, asosiasi AFPI.
Jadi untuk visi dan misi dari 360 Kredit sendiri adalah memberikan layanan keuangan yang inklusif serta aman untuk masyarakat Indonesia. Jadi kita memang punya 2 jenis pinjaman, yaitu UMKM dan pribadi. Untuk personal sendiri kita ingin lebih meningkatkan sektor pemasaran dan lokal pendanaan untuk mendukung meningkatnya perputaran perekonomian di Indonesia juga. Untuk pinjaman usaha kita juga ingin untuk membantu banyak UMKM yang terutama di masa pandemi ini yang mungkin sedang mengalami kesulitan modal, kesulitan perputaran uang untuk terus melakukan kegiatan usahanya di Indonesia ini. Ini bisnis model 360 Kredit. Jadi ini memang bisnis model yang flow peer-to-peer lending lakukan di Indonesia seperti yang Pak Andi sudah sampaikan sebelumnya, bahwa peer-to-peer lending di Indonesia ini jadi sebagai platform penghubung antara pemberi pinjaman atau lender dengan orang yang mempunyai kebutuhan pinjaman atau borrower. Ini untuk 2 produk yang kita punya sekarang, untuk pinjaman pribadi dan pinjaman usaha. Jadi kita mempunyai pinjaman pribadi atau pinjaman perseorangan ini dengan bunga maksimal di 0,8. Jadi untuk range-nya sendiri mungkin antara 0,4 sampai 0,8 berdasarkan dengan historical pembayaran atau repayment yang dilakukan oleh borrower sendiri, dengan besarnya plafon atau tiket size di 600.000 sampai 3 juta dengan tenor dari 14 hari hingga 1 bulan. Nah, untuk pinjaman usaha sendiri sebenarnya kita masih melakukan pinjaman usaha secara closed loop dengan mitra kami. Jadi kita memang sedang berencana untuk pinjaman usaha untuk publik ke depannya. Tapi sekarang ini kita memberikan pinjaman usaha melalui mitra kami dengan bunga dari 4 sampai 8% per bulan dengan plafon dari 600 sampai 20 juta dan tenor di 28 sampai 6 bulan. Dan yang terakhir kami pastinya sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK menjadi anggota dari AFPI, sudah certify ISO 27001 dan terdaftar di Kominfo juga. Selanjutnya materi keempat akan disampaikan oleh Pak Jimmy dari Asetku. Pertama saya mau jelaskan dulu nih terkait fintech. Kenapa sih kita sekarang ini banyak yang ngomongin tentang fintech? Pertama, fintech ini bisa menjangkau banyak masyarakat Indonesia. Dari 261 jumlah penduduk di Indonesia, itu jumlah yang bankable itu ada 48%, 48,9%. Terus dari total 261 itu 130 juta orang itu yang ada di Indonesia itu sudah aktif menggunakan media sosial. Terus hanya 17% yang meminjam di institusi keuangan formal. Jadi jumlahnya masih sangat sedikit sekali. Nah, dari sekian banyak itu ada banyak yang memiliki jumlah telepon seluler. Mobile phone subscriber-nya ada 415 juta. Jadi jumlah pengguna telepon seluler itu kurang lebih hampir 2 kali lipat dari jumlah populasi. Nah, dengan hadirnya fintech ini, kita bisa membantu masyarakat menjangkau seluruh masyarakat yang ada di Indonesia selama mereka memiliki jaringan internet. Dibandingkan dengan industri keuangan konvensional sebelumnya, perbankan, mereka kalau ingin ekspansi ke daerah-daerah, itu mereka butuh biaya operasional yang sangat besar. Untuk membuka cabang aja, itu biayanya nggak sedikit untuk rekrut personal, untuk sewa tempat, dan lain-lain. Nah, dengan fintech ini, kita tidak perlu membuka cabang, tapi kita dapat menjangkau masyarakat yang ada di daerah-daerah. Itu Asetku dapat tanda terdaftar di Desember 2018. Sejak kita dapat tanda terdaftar, kita resmi beroperasi di Indonesia, kita coba berkontribusi terhadap masyarakat Indonesia. Kita sudah berhasil menyalurkan total pinjaman. Ini bisa dilihat semua ya di website asetku.co.id. Untuk Asetku sendiri, TKB 90-nya ada di angka 100%.
karena kita coba mitigasi risiko sebaik mungkin. Total pinjaman yang kita berhasil salurkan itu dari sejak berdiri sampai sekarang itu di angka 20 triliun rupiah. Jadi kontribusinya kurang lebih di angka 17%. Tadi total penyaluran pinjaman ada di 121 triliun. Kita coba berhasil kontribusi di 20 triliun. Lalu jumlah pinjaman tahun ini drastis juga karena efek pandemi. Untuk asetku sendiri, kita saat ini pinjaman tahun ini dari Januari sampai Agustus kita sudah berhasil menyalurkan di angka 14 triliun. Untuk asetku sendiri memang ketika pandemi ini kita coba mitigasi risikonya kita tingkatkan, machine learning kita tingkatkan juga untuk men-screening borrower calon peminjam. Saat ini ketika pandemi kita coba perketat kemarin, jadi cukup melambat, namun alhamdulillahnya sekarang kita sudah kondisinya sudah mulai meningkat lagi, walaupun belum kembali ke kondisi normal. Kita sudah bisa menyalurkan total 14 triliun. Jadi kontribusi penyaluran tahun ini dari seluruh pinjaman tadi yang ada 4 triliun, asetku berhasil berkontribusi 35% dari market yang ada. Lalu jumlah pinjaman outstanding, saat ini kita ada outstanding, kalau secara nasional tadi 12 triliun, kita ada di 2 triliun, alhamdulillahnya kontribusi kita 17% dari outstanding pinjaman nasional. Terus untuk NTB sendiri, kita juga berkontribusi memberikan pinjaman yang disalurkan di NTB itu ada di 0,2%. Memang untuk di luar Jawa tadi kontribusi penyaluran pinjaman borrower aktifnya itu tidak cukup banyak, banyakkan di Jawa. Terus ini singkat tadi sudah ada dijelaskan apa sih itu peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending ini kita mempertemukan antara orang yang punya dana sama yang mau minjam. Jadi ini transaksinya dalam mata uang rupiah, nggak boleh di luar rupiah, harus menggunakan sistem elektronik. Lalu perlu diketahui juga selanjutnya, di sini ada risiko gagal bayar atau risiko kredit. Tadi makanya ada wajib dipublish TKB 90-nya. Itu karena risiko gagal bayar ini ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman, tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini. Nah, ini beberapa risiko di investasi di pendanaan di peer-to-peer lending. Ada gagal bayar, ada fraud, ada resesi atau krisis ekonomi, dan yang terakhir, penyelenggara peer-to-peer lending itu bisa pilot atau ditutup. Sama risiko gagal bayar, ini kondisi di mana ketika pemberi pinjaman tidak menerima kembali dana yang pinjam setelah lewat tanggal jatuh tempo. Nah, itu kita memiliki beberapa mitigasi. Kita menggunakan sistem credit scoring, kita menggunakan diversifikasi pendanaan, kita melakukan usaha penagihan, dan juga melakukan kerjasama dengan asuransi. Nah, sebelum itu kita juga tadi sudah sebutkan ada TKB 90. Kalau di translate ke bahasa konvensional itu semacam NPL. Jadi kalau industri sekarang peer-to-peer NPL-nya di kurang lebih 8,88%. Asetku kita tadi TKB 90-nya 100%, kita artinya NPL-nya 0%. Lalu tadi ada risiko yang kedua namanya fraud. Ini kondisi di mana si peminjam bukanlah pemilik identitas sebenarnya. Jadi karena ini online, jadi orang itu bisa mungkin menggunakan identitas yang tidak benar. Jadi tidak bisa terjadi kemungkinan gagal bayar karena penyebabnya korban pencurian identitas atau oknum memalsukan informasi dan kewajiban hutang. Nah, mitigasinya kita sudah bekerja sama dengan beberapa vendor yang cukup terpercaya untuk memastikan kebenaran dan keaslian identitas tersebut dan juga mengecek apakah customer tersebut memiliki pinjaman berlebih atau tidak untuk memastikan kemampuan bayarnya. Terus ada risiko resesi atau krisis ekonomi. Ini bisa dibilang saat ini kita lagi krisis juga. Ini bisa terjadi menyebabkan tingkat gagal bayar itu naik. Seperti yang tadi kita sudah lihat, TKB 90 itu jadi turun, jadi 91%. Dari sebelumnya 96% di tahun 2019. Jadi NPL-nya naik jadi 8,88%. Nah, efeknya seperti tadi sudah dijelaskan. Nah, mitigasinya apa? Kalau bisa itu pendanaan, kalau misalnya lender itu melakukan diversifikasi. Jadi nggak hanya memberikan pinjaman ke satu
peminjam, let's say kalau seandainya si lender punya dana 100 juta, mau pinjamkan ke satu peminjam sebesar 100 juta, nah kalau 100 juta ini si peminjam ini gagal bayar, bisa hilang itu semuanya. Tapi kalau seandainya didiversifikasi, tadi punya dana 100 juta, dipecah masing-masing 100 juta, jadi kalau ada yang gagal bayar satu orang, setidaknya 99 orang masih bayar kembali, jadi dana si lender masih balik 99 juta plus bunganya. Dan juga kita ada asuransi, itu untuk mitigasinya. Nah yang terakhir itu ada risiko, di mana penyelenggara ini bisa paylit atau ditutup oleh otoritas jasa keuangan. Ini faktornya pertama faktor sustainability. Jadi kondisi keuangan perusahaan ini sudah tidak memungkinkan lagi untuk beroperasi. Yang kedua faktor regulasi, karena OJK punya regulasi dan itu harus ditaati oleh kita semua, baik OJK dan juga kita punya API asosiasi. Situ ada code of conduct yang harus dipatuhi. Kalau kita melanggar itu bisa dicabut juga tanda terdaftar atau izinnya. Nah, sehingga mesti update juga sebelum menggunakan fintech peer-to-peer lending, baik untuk meminjam ataupun melakukan penyaluran pinjaman, perlu dicek juga apakah fintech tersebut resmi dan masih terdaftar atau berizin di OJK. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi talkshow, di mana sesi talkshow ini akan saya pandu sebagai moderator dan juga nanti akan saya kerucutkan lebih dalam bagaimana sih fintech dan lebih dalam lagi kita akan membahas fintech. Untuk pertanyaan pertama mungkin lebih ke situasi pada saat ini ya Pak ya. Apa sih dan bagaimana sih keadaan industri fintech dan pada saat secara general pada saat ini selama pandemi dan apa peran yang sudah dilakukan? Baik, untuk dari Asetku sendiri kita untuk terkait pandemi ini kita memang melakukan beberapa usaha mitigasi. Pertama itu terkait verifikasi. Jadi untuk verifikasi kita ada fokus dua. Pertama untuk verifikasi borrower dan kedua verifikasi lender. Untuk borrower kita mungkin memberikan pinjaman khusus untuk existing user dulu. Jadi repeat order sifatnya. Hanya user yang sudah punya histori dan pinjaman sebelumnya di Asetku dan mereka selalu membayar. Untuk new user kita sementara kemarin stop dulu karena memang kondisinya itu sangat berisiko tinggi. Yang kedua untuk lender kita juga memperketat acceptance-nya karena juga memitigasi risiko terjadinya penyalahgunaan terkait APU PPT. Risikonya juga meningkat dan mungkin beberapa orang menilai kondisi saat ini investasi di pasar saham, let's say sangat risiko, mereka mungkin beralih kepada fintech peer-to-peer lending, dan mereka mungkin termasuk kategori yang risiko tinggi, seperti risiko penyisian uangnya sangat tinggi, jadi kita juga perketat. Yang kedua, terkait operasional, kita juga melakukan protokol kesehatan untuk di kantor kita, di mana karyawan kita juga di kapasitas kantor kita kurangkan hanya 25% daripada jumlah karyawan yang ada saat ini. Terus untuk yang ketiga, kita juga memberikan pendekatan untuk penagihannya tidak terlalu kita melakukan penagihan yang cukup soft karena memang kita tahu kondisinya saat ini lagi pada banyak yang kesulitan. Jadi kita melakukan penagihan yang cukup soft dan lebih ke interaksi. Jadi pembicaraannya lebih baik dan juga kita menawarkan restrukturisasi juga sesuai apa yang dianjurkan sebelumnya terkait pinjaman jika ada borrower yang mungkin telat bayar. Dan yang keempat, kita juga bekerja sama dengan perusahaan asuransi. Jadi kalau memang tidak memungkinkan lagi untuk melakukan pembayaran, jadi kita bisa mengajukan pada pihak asuransi. Mungkin teman-teman nih dan para peserta yang ada saat ini bertanya-tanya bagaimana apa sih Pak perbedaannya pinjaman bank konvensional dengan fintech ini sendiri Pak? Bisa dijelaskan Pak?
perbedaan antara pinjaman di bank konvensional dengan fintech ya Pak ya. Baik. Kalau di fintech peer-to-peer lending kita pinjamannya itu mungkin tenornya ada yang pendek, ada yang panjang juga. Itu hampir yang pendek itu mungkin berbeda ya dengan konvensional karena kita rata-rata kalau di konvensional di perbankan itu pinjamannya tenornya cukup panjang kecuali yang mungkin KTA ya. Ini hampir mirip sih fintech dengan bank itu mungkin miripnya dengan produk KTA perbankan. Terus yang kedua, itu persamaannya. Kalau yang bedanya lagi itu terkait jumlah pinjaman. Kalau di fintech kita itu dibatasi, masing-masing peminjam itu hanya boleh meminjam maksimal 2 miliar. Kalau di perbankan atau di industri keuangan konvensional itu bisa lebih dari 2 miliar rupiah. Itu perbedaannya. Terus yang kedua, kalau di fintech kita bisa melakukan pinjaman secara elektronik, jadi online. Di perbankan saat ini mungkin kalau seandainya UMKM mau melakukan pinjaman itu harus pergi ke cabang dari bank yang terdekat, lalu menyerahkan dokumen fisik. Kalau di fintech kita mungkin lebih elektronik sifatnya, cukup upload dokumen yang diminta dan bisa dilakukan proses verifikasi dan persetujuan pinjaman lebih cepat, begitu.